Oke ya, kita mulai soal yang pertama yaitu tanggal 1 Desember 2018 untuk pembayaran gaji karyawan. Di sini pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi bukan beban gaji lagi, tapi hutang gaji karena bulannya adalah bulan November, dibayar bulan Desember. Oke, berarti ini apa? Bukti kas keluar. Kas payment. Cari jurnal kas payment. Jurnal kas payment. Atau jurnal kas keluar. Ada? Oke, deskripsi. Kamu jangan lupa di date, kolom date, tanggal. Kolom pertama kamu isi dengan bulan Desember, Des. Cukup mewakili nanti sampai bawah. Kemudian di kolom kecilnya kasih tanggal. Kasih tanggal, yaitu tanggalnya adalah tanggal 1. Di EPD number, kasih nomor BKK nomor yang ini. Ini EPD numbernya yang ini. Nih, EPD number dipindahkan, ada kolom epiden. Oke, diisi. Itu di paling depan, di kolom date, kemudian ada epiden. Kolom ketiga, ada nggak? Coba nomor kamu. Hah? Lah iya itu. Nomor. Nomornya. Itu di soal kamu nggak pegang soal? Enggak. Oke, BKK 001. BKK 001. Oke, kemudian deskripsi adalah gaji karyawan. Tulis deskripsi atau keterangan gaji karyawan. Deskripsinya adalah gaji karyawan. Nah, kemudian di soal kamu ini pembayaran gaji karyawan bulan November dengan rincian wage and salary payable. Artinya payable itu adalah hutang. Jadi hutang gaji dan upah. Kemudian electricity, telepon and water payable. Hutang listrik, telepon dan air. Hutang PAM, kalau kita itu kenalnya PAM. Oke, kemudian di sini beban biaya gaji karyawan. Kemudian ada juga kita tambahin di sini adalah beban telepon, listrik dan air. Kita tulis beban listrik, telepon dan air. Kita isi, ada kolom order di debat. Kalau ada kamu isi. Oke, takutnya kolom saya nggak sama karena saya bukan dari saya nggak dikasih lembar jawabannya. Ada kolom order di situ? Oke, kalau ada di kolom ada kolom akun name sebelah debat. Oke, kasih nama. Wage and salary payable. Wage and salary payable, yang ini tulisannya. Nomor akun. Wah, berarti kamu harus paham itu. Soalnya kamu pegang. Daftar saldo tadi. Ini tuh, yang begini. Digeletakin di meja. Masya Allah, kalau kamu itunya doang harus hafal itu. Kalau enggak sementara kamu ganti aja, jangan nomor akun. Dikit-dikit. Kalau kamu nomor akun berarti kamu harus hafal.
Oke, kalau kamu ganti dengan nomor akun, berarti nomor akun adalah wage and salary expense. Ini di sini. Wage and salary expense. Ada payable, mana sih payable? Hutang. Nggak ada kan hutang? Wage and salary payable, ini salah ya, berarti ini 2. Wage and salary payable, hutang, gaji dan upah. 2 1 1 1 0. Wage and salary payable, hutang, gaji dan upah. Kodenya 21110. Tulis di bawahnya, yang kosong tuh kamu anu dah. Di bawah kolom kan ada yang kosong tuh. Kasih tulis nomor akunnya, kemudian akunnya, biar kamu ingat. Jangan di kolom, di yang kosongnya aja. Nanti yang kolom itu buat ngerekap. Nanti masalahnya order itu akunnya tersendiri. Wage and salary payable, kodenya berarti kamu masuk 21110. Amount-nya atau uangnya, jumlahnya. Oke, jumlahnya berapa di soal kamu? 24. Oke, di kolom berikutnya kamu isi 24. Ini angka ini. Tuh, ini kan wage and salary payable. Biar kamu ingat, ditulis di bawah. Itu kolomnya kurang, harusnya ada nama akun, kemudian nomor akun atau rep atau akun no, kemudian amount atau jumlah. Sudah angkanya 24 juta kamu pindahin. Lalu ini dulu saya hapus. Yang satu lagi di bawah wage and salary payable, yang ini electricity, telepon, water payable. Ayo tulis. Atau kode akunnya berapa? 21. Oke, 21120. 21120. Oke, kalau udah, sekarang jumlahnya cari. Ada kolom cash in bank di paling kanan. Oke, masukkan jumlahnya 26.500. Jadi yang dua tadi kita jadikan satu aja jumlah. Jadi di baris yang bawah kamu di baris electronic city, telepon and water payable, di garis itu di kolom cash in bank kamu isi 26.500. Sekaligus saja di jumlah. Nah, bagaimana cara mengetahui kerjaan kamu benar ini? Kamu jumlahkan. Debit dan kredit itu harus sama. Jadi selalu kita sama ngisi. Jangan sampai nanti kamu tahu-tahu di akhir setelah selesai baru kamu hitung. Nanti ada yang salah dari awal, berarti kamu ngulang. Kita lihat, tadi ditambahkan di sebelah debit itu adalah 24 dan 2.500.000. Nah, di sebelah kredit yaitu di kas 26.500. Berarti jumlahnya sama. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua, bukti nomor 4.
Penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit. Ini kas masuk. Kas masuk. Kas resep. CRJ. Kas resep atau jurnal kas masuk. Sama kayak tadi, di date-nya itu, kolom depan itu adalah bulan Desember. Kolom kecilnya itu adalah tanggal. Ya, kemudian tadi invoice number-nya. Masukkan BKM 001. Harus lengkap. Nah, di deskripsi biasanya itu kan akun. Tetapi di jurnal khusus, di deskripsi itu adalah nama orang, nama PT. Kalau tidak ada nama PT, berarti nama orang. Karena di sini dari PT Aston, ini penerimaan pelunasan piutang. Piutangnya sebesar 88375. Oke, kita lihat. Berapa sih diterima kas in bank-nya? 88375 ada di kas in bank. Dan sekarang berapa hutang PT Aston? Berarti kita kembali ke soal di sini. Adanya di sini. PT Aston itu berapa dia punya hutang? 87.500 itu ada hutang PT Aston. Maka itu kembali ke soal. PT Aston memiliki hutang itu adalah 87.500. Maka akun receivable-nya 87.500. Akun receivable 87.500. Kas in bank-nya 88375. Artinya keseluruhan yang diterima. Kemudian akun receivable-nya 87.500 yang ini. Oke, saya warnain biar kelihatan. 87.500. Satu lagi apa? Late fee atau denda keterlambatan. Oke, kita lihat. Late fee collected. Denda keterlambatan membayar hutang. Coba kita lihat di sini, late fee collected, akunnya berapa? Late fee collected. Late fee collected 82.000. Oke, 82.000. Berapa angkanya? 875.000. 875.000. Jadi 1%. 1% ya? Oke, denda keterlambatannya itu adalah 1%. Kalau 10% kan 8 juta. Ini 1%, 875.000 sesuai dengan soal tadi yang ada di sini bahwa ketentuannya kalau denda ketelatan membayar itu adalah 1%. Oke, ini baru soal yang kedua. Oke ya, di soal itu kamu tandain, misalnya dibukukan oleh, berarti ini adalah tanda tangan kamu aja di situ biar itu kan ada tuh dibukukan oleh. Di sebelah kiri. Tanda tangan aja biar nanti ketahuan itu sudah dikerjakan. Oke, berikutnya soal yang ketiga.
Ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu adalah faktur penjualan, tetapi ada uang muka. Pembeliannya mungkin dibayar dulu ya, dibayar dulu. Faktur penjualan. Oke, faktur penjualan itu adalah penjualan. Purchase pembelian. Oke, iya, oh iya. Jadi PT Mentari membeli, berarti itu faktur ya. Faktur. Pembelian. PT Mentari menjual kepada PT Elmina. Oke, sama kayak tadi. Kemudian nomor invoice atau nomor di kamu tadi. Kemudian deskripsi. Oke, deskripsi PT Mentari. Kalau Elmina kan kamu, sekarang ini adalah Mentari. Mentari itu tidak memiliki rep, gitu ya. Yang rep itu ada akun. Soalnya di sini tadi harga satuannya 8.300, 10.200. Ada di soal, di sini di halaman 9. Harga satuan 8.300.000 dan 10.200. Total harganya 83 dan 122.400. Total penjualannya adalah 205.400. PPN-nya 10%, 20.540. Biaya pengirimannya adalah 1 juta. Uang mukanya atau DP down payment 50 juta dan hutangnya 176.940. Oke, kita isi. Yang 1 juta biaya pengiriman tadi apa? Biaya pengiriman di sini. Kata-kata. Ada nggak ada? Private. Takut salah. Coba biaya pengiriman. Private kode 51200. 51200 ini purchase discount. Private itu 51100 ya. 51100. 51100. Ternyata beda soal, beda kode. Private 51100. Kebanyakan. Oke, 51100. 51100 private pembayaran beban 51100. Oke, ini 1 juta. Nah, kemudian apalagi yang dibayar? Ada PPN. Kalau kita membeli, PPN-nya adalah PPN in. Karena kita membeli, PPN-nya adalah PPN in. Jadi PPN income. PAD in, value added in. Kalau nggak ada kolomnya di situ. Iya, adanya PAD in. Value added in. Tulis di kolom, nggak ada.
Kalau nggak ada berarti di order. Pokoknya semua yang tidak ada kolomnya tulis di order. Coba ayo. Paid in-nya adalah 10%. 20.540. Oke, ini kita masukkan. Ini dari sini nih, dari sini dari PPN, dari soal. Ini dari sini. Waalaikumsalam. Siapa yang dicari? Nyari siapa? Oke, dilanjut ya. Tadi yang 20 PPN-nya adalah 20.540 masuk ke sini. Kemudian ini yang dijual. Yang dijual itu adalah persediaan barang dagangan. Merchandise inventory, ada kalau merchandise? Enggak ada. Ada. Merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Cari kolomnya. Hilang kali itu, hilang kali. Nanti tergantung di sininya ya, kita lihat akunnya apa di sini. Takutnya ada nggak ada merchandise-nya, adanya inventory doang. Di sini ada merchandise inventory 11160. No, saya salah kan. Merchandise inventory itu 11160. 1160. Oke, itu merchandise inventory. 11160. Berapa harga pokoknya? Harga pokoknya adalah 205.400 di total penjualan. Merchandise inventory adalah total penjualan atau harga pokok pada saat kita beli. Ini dari sini. Ini dia. Tuh, ada 205.400, 205.400. Oke, masih ada yang belum masuk. Itu adalah uang muka dan hutang. Ada uang muka, berarti kita bayar pakai cash. Ini hutangnya. Oke, ini belum saya format. Ada kolom order? Di kredit? Ada, kalau ada hanya nomor akun doang? Oke, nomor akun untuk kas 11110. Masukkan nomor akunnya saja. 11110. Saya salah juga ini. 110. Kebanyakan gitu. Nanti beda saya punya soal. 1 nya 4 kali. Oke, 1-nya 4 kali, 0-nya 1. Oke ya. Angkanya 50 juta. Ini yang ini, uang muka. Nah, uang muka 50 juta. Oke, saya warnain biar sama. Pindahkan ke sini.
50 juta. Satu. Nah, yang ini, yang 176 ini adalah akun payable, hutang. Oke, ini adalah hutang. Saya warnain lagi biar cocok. Sama dari ini. Oke, kita ngambilnya dari sini. Di 176 pindahkan ke sini. Kok beda ya? Dulu. Saya kurang banyak ini. Ngapa di atas? Oke. 176 940. 940. Saya beda sendiri. Oke, 176 940. Akun payable, hutang. Ini yang ini saya udah saya jumlah sambil mengerjakan biar nanti hasilnya sama. Kalau saya langsung ngecek di bawah. Kalau ini sama, kiri debit dan kredit, berarti jurnalnya benar. Itulah enaknya kalau kita menggunakan Excel. Oke, soal berikutnya. Yang ini tadi udah masuk semua, udah ada uang muka, biaya pengiriman, ada PPN, ada merchandise inventory. Di situ tidak ada COGS ya. Nanti kalau kita menjual ada COGS. Karena ini membeli tidak ada COGS. Alah, berubah lagi. Nggak boleh kena goyang apa ya? Nah, gitu. Oke, soal yang berikutnya. Bukti memorial. Cari jurnal umum. General jurnal. Jangan jauh-jauh. Form nomor 5. JU atau General Journal atau Jurnal Memorial. Berdasarkan nota retur, mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Mentari tanggal 7 Desember seharga 8.300.000. Oke, ini 8.300.000. Di sini juga 8.300.000. PPN 10%, berarti PPN-nya 830. Tadi kan membeli kepada PT Mentari. Membeli kepada PT Mentari, kalau membeli tadi kan hutang. Di sini kita punya hutang kepada PT Mentari. Hutang akun payable. Ini kita punya hutang akun payable 176.940. Sekarang dibayar sebagian atau barangnya dikembalikan, berarti otomatis akun payable-nya pindah ke debit. Ini dia. Ini akun payable. Nah, ini tulisannya salah. Akun. Oke, akun payable kita samakan di sini 11130. Salah lagi tuh. 1 apa tuh? Oh, udah benar tadi saya.
Akun payable mana dia? Akun payable 211100. Oke, berarti ini udah benar nih. Saya salah ngelihat. Tuh yang bawah. Oke, akun payable. Angkanya 9130. 9.130. Debat. Nih ke sini debat. Oke, debat. Akun payable 21100. Akun payable 21100, angkanya 9. Ini dari sini, angkanya dari sini. Ini angkanya 9130. Kita pindahkan ke sini 9130. Kemudian kok ada 830 di sini? 830 ini adalah PPN. Ininya ini adalah harga pokok. Berarti kamu tulis lagi di bawahnya adalah merchandise inventory. Oke, saya warnain ini biar nanti sama. Merchandise inventory. Oke, merchandise inventory. Tuh biar kelihatan gede. Merchandise inventory dari mana? Dari sini. Ini angkanya. Kenapa sebesar 8.300.000? Karena ini adalah harga pokok persediaan. HPP. Harga pokok persediaannya adalah sebesar itu. 8.300.000. Nah, PPN-nya, ini saya kasih warna. Nah, biar tahu sumbernya dari mana. Warna kuning. 830, maka ini juga saya kasih warna kuning. PPN income. Kalau kita beli, PPN-nya adalah PPN in. Kalau kita jual, PPN-nya adalah PPN out. Perbedaan PPN in dan PPN out adalah kalau PPN in berarti kita yang membayar. Kalau PPN out berarti kita yang memungut. Intinya itu perbedaannya. Kalau kita membayar berarti orang lain yang membayar ke kas negara. Tetapi kalau kita yang memungut nanti perusahaan kita yang akan membayar ke kas negara. Nanti kalau kamu ketemu di pajak lebih bayar itu. Kalau kita memungut lebih besar daripada kita membayar ke orang, maka itu adalah nanti kurang bayar. Kalau lebih bayar itu kita lebih banyak dipungut orang lain daripada kita memungut kepada orang lain. Itu adalah lebih bayar. Oke, jurnalnya ini. Ini dia jurnalnya. Ya, gini. Jadi ini kalau dijumlahin sama tuh, 9130, 9130. Oke. Masih ada yang puyeng? Yang mana? Oh, nomor ininya. Nomor akunnya. PPN income, PET in. 11190. 11190. Oke. Merchandise inventory juga salah ya. 1160. Benar apa salah? Saya lihat di sini 11160. Iya kan? Saya pakai PT yang lain. Ini kenapa nomor beda-beda? Karena perusahaannya juga berbeda. Makin banyak dia transaksi, makin banyak nama akun, berarti ada perbedaan. Kalau perusahaannya sedikit, nah ketemunya yang sedikit berarti udah
baku, tetapi kalau beda perusahaan pasti beda nomor akun. Oke, ini sudah. Nah, saya tulis sudah. Biar nggak dikerjain lagi. Oke, berikutnya kas resep jurnal, karena ini adalah COD. COD ini sama dengan tunai. Barang sampai kita bayar. Itu COD. Kas resep jurnal, jurnal kas masuk. Coba cari jurnal kas masuk. Ini di sini adalah faktur penjualan. Biasanya kalau faktur penjualan itu adalah penjualan kredit, tetapi ada keterangan di sini adalah COD, maka masuk ke tunai. Karena sistem COD itu adalah bila barang diterima oleh pembeli, maka dibayar pada saat itu. Jadi termasuk tunai. Jurnal kas masuk, kas resep jurnal. Dijual kepada PT Aston. Dijual kepada PT Aston. Di sini ada down payment. Kita lihat ini aja, kita lihat dari kolom jurnal kas resep. Kalau di saya paling depan itu adalah cash in bank. Kalau sama, oke, kita isi. Ini cash in banknya dari down payment ya, dari down payment ini, down payment. Down payment itu adalah DP bahasa kerennya. Nah, dari bahasa Inggrisnya adalah down payment. Pembayaran di muka. Artinya barang baru kita pesan, kita bayar. Berarti kita sudah membayar terlebih dahulu. Ini yang akan kita buatnya. Ini jangan sampai salah. Pada saat pembuatan akun di deskripsi atau keterangan untuk jurnal khusus, kita menggunakan nama perusahaan, nama atau nama orang, tidak transaksinya. Oke, ini angkanya 156.875. Oke, saya masukkan di sini. Biar samaan. 156.875. Ini bawa ke sini. Nah, kemudian ada total penjualan, ada PPN, ada biaya pengiriman. Oke, PPN kalau kita menjual itu adalah paid out. Ada paid out? Nggak ada, berarti di order ya. Order, paid out itu berapa? PPN out, paid out 21.1130. Oh, di saya salah lagi. Paid out 21.1130. Nomor akunnya ini. Oke, kasih warna kuning. Angkanya 14.170. Angkanya ini. Oke, dilihat, kalau nggak kelihatan di depan, kamu lihat di soal. 14.170 ini. Oke, saya kasih warna yang berbeda, sumbernya dari sini.
Akunnya adalah 21130 14170. Oke, kemudian yang biaya pengiriman, kita lihat biaya pengiriman. Oke, akunnya apa itu biaya pengiriman? Apakah benar pre-collected? Collected itu adalah pengumpulan. Nomor berapa? 83.000, iya, price collected. Nah, ini perusahaannya gede banget ini. Oke, 83.000, price collected. Yang ini, biaya pengiriman. Kenapa jadi berubah begitu? Ada. $83.000 price collected 83.000. Oke, price collected 83.000, 1 juta. Ayo, apalagi yang belum? Sales of merchandise 4.100. Nah, kalau ini sama nih, 4.100. 4.000. Oh iya, 4.000. 4.000. Sales yang dari total ya, total penjualan. Sales yang dari total penjualan. Saya warnain. Wis kegedean. 141.705. Sales penjualan. Ada kolom COGS di debat? Ada? Ada apa enggak? Kalau enggak ada, kamu buat di order. Ada order debat? Order. Kalau ada, berarti numbernya tok yang masuk. Berapa? COGS itu kodenya berapa? Cost of goods sold. $5.000. Oke, 5.000. COGS kodenya adalah 5.000. 5.1000. Oke. Ini nomor akunnya. Kalau dia nomor akun, kalau dia nama akun, nomornya itu adalah di garis paling bawah. Tetapi kalau dia di order, karena nggak mungkin ada di bawah karena dia adalah gabungan, maka dibuatkanlah ini. Nah, berarti itu kolomnya, buat kolom yang udah mahir, hafal nama akun. Itu, nanti kamu pelajari kembali. Biasanya karena tuntutan berarti kamu harus hafal. Harus hafal ini sebanyak kadang-kadang 50 akun. Minimal ya lumayan lah kalau kamu hafal. Tetapi jangan jadi patokan. Nanti satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pasti beda, tetapi kode depan harus sama. Kenapa kode depan harus sama? Karena dimulai dari aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap. Kemudian ada aktiva tidak berwujud. Kemudian ada hutang, kemudian ada modal,
Kemudian ada pendapatan, ada biaya, ada pendapatan lain-lain, ada biaya lain-lain, dan ada nanti yang terakhir itu kode 9. Nah, mungkin nanti kamu ketemu di kode 9 itu ada di Mayob. Itu judulnya Miss Clause. Artinya apapun pekerjaan kamu nanti hasilnya balance. Untuk itu kode 9. Oke, kalau di jumlah ini sudah sama ya. COGS kita masukkan. COGS harus sama. Ayo, COGS. Cost of goods sold. Ayo, dapat dari mana coba? Cost of goods sold. Oke, ini kan 5. Aduh, ini apa nih? Ini 5, ini 6. 5 kali. Nah, di sininya berapa? Harga awal 8.300.000 dan 10.200.000. Coba kamu kalikan. 5 kali 8 300. Oret-oretan aja di situ nggak apa-apa, di soal. Biar kamu ngerti. Untuk mencari harga pokok adalah harga beli. Kalau ini kan harga jual yang 11. Yang 11 ini adalah harga jual. Tapi harga belinya adalah 8.300.000. Ayo coba di soal kamu lihat. Harga awal untuk meja klasik itu adalah 8.300.000. Harga sofa Mediterranean itu adalah 10.200.000. Karena ini yang dikembalikan adalah meja klasik sebanyak 5, maka harga pokoknya adalah 8.300.000. Nah, kemudian sofa Mediterranean itu dikembalikan 6 unit. Harga sesungguhnya adalah 2.200.000. Maka ketemulah ini 102.700 kalau kamu hitung. Ayo jangan sampai salah. Harus tahu sumbernya dari mana. Karena kalau kamu cari di sini kan nggak ada di sini angka ini, nggak ada. Karena COGS ini ada 2 cara pengerjaan. Kalau di jurnal khusus tidak ada, COGS dan merchandise ini masukkan ke JU. Kalau kolomnya tidak ada di kolom kas resep jurnal. Kalau ada berarti cukup mengerjakan kas resep jurnal, nggak usah dilempar ke JU. Nanti kalau dua-duanya kamu buat, di kas resep jurnal dibuat, di JU dibuat, nanti akan double data, nanti jawaban kamu malah salah. Kalau sudah masuk di kas resep, nggak usah masuk ke JU. Tapi kalau di kas resep tidak ada kolom COGS, masukkan di kolom JU. Tetapi kalau memaksakan pun masuk ke kas resep jurnal, carilah kolom order. Tetapi harus ingat, nanti karena di situ adalah masuknya satu-satu akunnya ke buku besar, gitu ya. Jangan sampai kelewat. Oke, berarti soal ini sudah. Oke, soal ini sudah terisi semua. 14 sudah masuk, 141 sudah masuk, 1 juta sudah masuk, 156 down payment. Ada kas, faktur penjualan, cash in bank sudah masuk 156. Oke. Ayo, apalagi? Jangan sampai puyeng sekali, kesononya makin puyeng.
Udah 1 jam tidak berasa, baru dapat berapa soal itu? Baru 5 soal 1 jam. Oke, di soal berikutnya coba dibuka, kamu perhatikan. Tanggal 12 BKK 002 12 Desember 2018, keterangannya di situ adalah bukti kas keluar. JKK atau Cash Payment, CPJ, Cash Payment Journal. Jurnal kas keluar. Pembayaran kepada bengkel Barakuda atas servis kendaraan. Pembayaran kepada bengkel Barakuda atas servis kendaraan. Deskripsinya bengkel Barakuda. Deskripsi keterangan yaitu bengkel Barakuda, tanggalnya tanggal 12, BKK 002, invoice numbernya. Ini saya ganti biar nggak puyeng, invoice number, biar samaan. Invoice number. Deskripsi bengkel Barakuda. Ada kolom order di debat? Ada. Berarti kamu cari nomor akun beban reparasi atau apa namanya itu, beban reparasi, repair maintenance 61180. Repair and maintenance, repair and maintenance expense. Repair and maintenance expense. Repair and maintenance expense. Kodenya 61180. 61180. 61180. Angkanya berapa? Angkanya 2.500.000. Pembayaran kepada bengkel Barakuda servis kendaraan sebesar 2.500.000. Nih 2.500.000. Nih saya kasih 2.500.000. Repair maintenance expense. Oke, ini
2.500.000. PPh pasal 23 bruto dicatat sebagai utang PPh. Cari hutang pajak. Kodenya 2. Hutang pajak. Ada nggak hutang pajak penghasilan? Salah ya? Hutang pajak di sini mana? Hutang pajak, hutang pajak penghasilan. Income tax payable, bahasa kerennya income tax payable. Sebesar 50.000. Oke. Sebesar 50.000 hutang pajaknya. Oke, kodenya berapa itu? Oke, kodenya hutang pajak 21140. 21140. Sisanya cashnya berapa? Ayo cash in banknya 2.450.000. Nih cash in banknya 2.450.000 adalah cash in bank. Akunnya untuk cash in bank, adalah 111 triple. Aduh, salah. Ini udah 11110. Oke, dah. 1110.